Struktur teks laporan hasil observasi yaitu 1. Pernyataan umum merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai objek yang dibahas di dalam teks. 2. Deskripsi bagian merupakan penjelasan rinci mengenai objek yang dibahas. Kalau yang dilaporkan berupa objek, deskripsi bagian berisi klasifikasi objek dari berbagai segi. 3. Deskripsi manfaat merupakan bagian yang menjelaskan manfaat objek yang dilaporkan bagi kehidupan. Sekarang kita lihat ke ciri-ciri laporan hasil observasi ini. Kalian tinggal mengatakan ini betul atau tidak yang nomor 4 ini. Nih, tuliskan setuju atau tidak setuju berdasarkan teks laporan hasil observasinya. Yang pertama, data berdasarkan objek yang nyata atau objektif. Betul tidak itu? Betul. Betul. Nah, berarti itu cirinya yang pertama ya. Pembahasan mengenai Batik Bogor tidak lengkap. Betul tidak? Tidak. Informasinya harus lengkap ya. Kemudian masalah yang dibahas kompleks seperti transportasi dan tempat pariwisata Bogor. Begitu tidak? Tidak. Tidak ya. Jadi masalahnya tidak boleh kompleks, tapi satu hal yang dibahas. Masalahnya tunggal tentang batik saja. Kemudian berdasarkan hayalan pengarang, betul tidak? Tidak. Berarti berdasarkan penelitian ya. Oke, kamu bisa catat aja langsung. Oh, ini berdasarkan penelitian. Ibu ada YouTube-nya juga ini sebetulnya. Kemudian terbukti kebenarannya, betul? Betul. Nah, dan yang terakhir menunjukkan hubungan kelas, motif batik secara keseluruhan dan subkelas. Betul tidak? Betul. Nah, begitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa ciri laporan hasil observasi itu datanya objektif. Pembahasan lengkap, yang dibahas tunggal masalahnya, kemudian berdasarkan penelitian, terbukti kebenarannya, dan menunjukkan hubungan kelas dan subkelas. Itu laporan hasil observasi. Oke ya. Fungsinya apa? Nah, dan tujuan. Fungsi laporan hasil observasi itu diantaranya menyampaikan fakta berdasarkan pengamatan. Ya, ini ada faktanya, nggak boleh menghayal karena bukan mengarang. Melaporkan hasil pengamatan berdasarkan tugas. Nah, itu kan tadi yang dilaporkan. Jadi yang membuat laporan hasil observasi itu karena dia disuruh membuat laporan hasil observasi. Ya. Sama seperti laporan-laporan yang lain, ada wartawan yang disuruh meliput peristiwa di Afghanistan sekarang. Nah, itu dilaporkan. Itu laporan. Laporan itu banyak. Ada laporan perjalanan, laporan berkala. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di teks eksposisi kemarin. Ya, ini berkelindan materi ini. Nah, kita hanya membuat laporan hasil observasi saja hari ini. Yang ketiga, sumber informasi. Dan yang terakhir menjadi sarana dokumentasi. Ini bisa diarsipkan begitu. Itu yang fungsi ya. Langsung kita ke tujuan. Yang pertama mengumpulkan data untuk menjawab berbagai permasalahan yang muncul. Kenapa disebut mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan? Biasanya di dalam observasi itu, si observer itu menyusun berbagai pertanyaan berkaitan apa yang ingin dibahas. Nah, di sini dikumpulkan jawabannya dan nanti dirancang menjadi sebuah laporan hasil observasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mendapatkan sebuah kesimpulan mengenai objek yang diamati. Ya, seperti tadi. Tentang batik Bogor, ada kelas, subkelas, dan bisa disimpulkan. Mengapa kita harus mengetahui hal itu, hal tentang Bogor yang ada manfaatnya. Kita mencintai Bogor, mencintai budaya, mencintai batik sebagai bagian dari budaya Bogor.
Oke. Dan yang ketiga, memberikan gambaran lengkap sebuah objek beserta hal yang berhubungan dengan objek yang dikaji. Itu ya, fungsi dan tujuan laporan hasil observasi.